Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan demokrasi Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Francisca, NIM 19930120, Prodi S1 Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Yang pertama, ada penjelasan tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Selain itu, ada juga yang berasal dari bahasa Latin, yaitu demos dan kraten atau kratos. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua, ada demokrasi perwakilan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dan selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila. Atau demokrasi Pancasila dengan kata lain adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila. Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi yang bersumber dari tata nilai dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak menganut sistem monopartai, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, pemilu dilaksanakan secara luber, mengandung sistem mengambang, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepercayaan. Dan selanjutnya ada prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintah berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. Pemerintah berdasarkan kekuasaan atas sistem konstitusi. Kekuasaan yang tertinggi berdasarkan di tangan MPR. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan atau kehakiman. Dan selanjutnya ada demokrasi Pancasila masa reformasi. Sejak tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan berdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol dari setiap lembaga negara. Yang kedua, menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia, yaitu penghargaan atas kebebasan, penghargaan atas kesamaan, penghargaan atas partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, penghargaan atas perbedaan. 3. Mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Selanjutnya ada bukti demokrasi Pancasila.
Hal ini terbukti dengan adanya pemecahan perbedaan pendapat di PPKI tentang sila pertama pada Pancasila. Perbedaan pendapatan itu diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian rumusan sila pertama hasil karya Panitia 9 yang dituangkan di dalam Piagam Jakarta berdasarkan kesepakatan bersama dan demi kepentingan bangsa Indonesia. Maka rumusan semula diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang menonton video ini saya ucapkan terima kasih.